Perubahan itu hanya datangnya dari saya ambil keputusan, kemudian saya berubah. Dan hal yang nggak enak pasti ada ya. Namanya perubahan itu pasti mendatangkan hal yang nggak enak. Tetapi saya belajar untuk melihat sesuatu yang katakan untuk tujuannya apa sih saya berubah begitu ya. Dan di sini katakan saya pagi ini mendengar bahwa ribuan bukti tidak akan merubah saya gitu ya, tidak. Ribuan bukti pun nggak ada merubah saya. Saya teringat bagaimana ada cerita tentang Lazarus dan Abraham. Lazarus masuk ke apa namanya, ada orang kaya ya, dan Lazarus masuk digambarkan di pangkuan Abraham, kemudian ada orang kaya di siksaan api, kemudian orang yang di siksaan api ini bilang, tolonglah kasih tahu anak saudara, maksudnya saudara-saudaraku, supaya mereka mengenal tentang kebenaran, maksudnya supaya tidak mengalami siksaan seperti aku. Nah, kemudian Abraham bilang, eh, ada nabi, ada kitab yang memang sudah diberikan. Kalau mereka nggak mau berubah, ya nggak mau berubah gitu ya. Jadi ini menohok ke saya sekali gitu ya. Jadi sampai saya, ini kan kata kita ya, sampai saya sendiri mau berubah. Jadi ketika saya mau memutuskan untuk berubah, nah pada titik itulah saya mengalami perubahan. Jadi ribuan bukti, mau ratusan, mau puluhan ribu, itu tidak akan mengubah saya. Dan jadi kemauan saya lah yang katakan, ya saya mau berubah, maka saya akan melakukan perubahan itu. Nah tentunya perlu sekali kekuatan yang daripada setiap hari, kekuatan daripada Roh Kudus, dari kekuatan firman Tuhan itu yang saya perlukan. Dan di sini saya kemudian belajar, di sini engkau beruntung ya, engkau beruntung. Nah, bagaimana beruntung begitu ya? Dan ini janganlah engkau lupa gitu ya, lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi ya yang saya pelajari, oh ini memperkatakan firman Tuhan. Dan tidak hanya memperkatakan firman Tuhan itu, tetapi juga merenungkan, kemudian supaya engkau bertindak gitulah ya, bertindak berhati-hati. Nah, jadi ini selain merenungkan, kemudian melakukan, gitu ya, melakukan. Dan di sini sebab dengan demikian pekerjalananmu akan berhasil. Di sini saya mau belajar untuk menaruh satu iman, ya menaruh percaya gitu. Jadi kalau saya memperkatakan firman Tuhan dan saya melakukan apa yang difirmankan, maka perjalanan hidup saya akan berhasil. Dan di sini ada sesuatu yang katakan berbarengan, perjalanan saya berhasil, kemudian saya akan beruntung, begitu ya. Dan di dalam perenungan, jadi hari ini saya belajar banyak gitulah sehari-hari sebelumnya. Nah, di sini ada sesuatu yang katakan membuat saya terbuka, beban saya juga rada hilang gitu ya. Di sini ada kata di ayat yang kedua, sesungguhnya inilah yang memang ya ini berkaitan sama bahwa Alkitab itu menerangkan sesuatu yang terjadi ke depan itu, saya percaya itu. Nah, kegelapan di sini menutupi bumi. Jadi semua lewat COVID ini semua ya jadi kegelapan. Dan tidak hanya karena COVID ini jadi menutupi bumi, kemudian kekelaman. Nah, di sini saya belajar kegelapan dan kekelaman apa bedanya. Kalau in English itu adalah darkness sama deep darkness. Ada kata deep darkness gitu ya. Jadi apa bedanya kegelapan? Kalau kegelapan, aduh gelap. Kemudian kalau kekelaman itu lebih jauh gelapnya gitulah. Sehingga katakan ada muncul rasa putus asa, ada muncul ketakutan, kemudian yang sesuatu yang katakan ketidakpastian begitu. Nah, tetapi saya akhirnya memperoleh satu kekuatan gitu ya. Terang. Jadi di sini ada kata tetapi. Kenapa ya dia menyatakan itu ada kata tetapi gitu ya. Di sini terang Tuhan terbit atasmu. Nah, saya percaya bahwa untuk orang percaya itu ada sesuatu yang katakan menopang, dan tidak hanya menopang, di sini katakan
menyatakan, ayo aku bangkit gitu. Ayo aku bangkit. Karena di sini nanti pasti terang Tuhan itu terbit atasmu. Di sini apa yang perlu saya lakukan adalah bangkit, kemudian dan menjadi teranglah, gitu ya, menjadi teranglah. Ini menjadi poin yang penting, dan kemudian jadi bangkit, jadi terang, maka ada sesuatu yang terjadi, kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Wah, ini Tuhan makasih. Ini ayat yang kedua kali, yang saya mendengarkan firman Tuhan, ada yang nyampein firman Tuhan, ini kedua kalinya menyatakan ini. Saya mendengarkan. Jadi kurang lebih tahun lalu, kemudian tahun ini. Jadi seolah-olah diulang gitu ya. Saya mendengarkan ini diulang begitu. Dan yang ketiga ini singkat saja. Nah, Tuhan Allah, saya nggak mau menjadi orang yang bebal. Nah, orang yang bebal itu seperti apa sih? Nah, di sini saya belajar siapa percaya kepada hatinya sendiri. Oke, ketika terlalu percaya kepada hatinya sendiri dan menyisikan gitu firman Tuhan, itulah menjadi orang bebal gitu ya. Dan saya mau belajar Tuhan menjadi orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya itu mendapat banyak berkat, tidak hanya berkat material, tapi berkat yang lain. Jadi orang yang dipercaya, saya mau jadi orang yang dipercaya. Saya tidak mau jadi orang bebal. Saya mau percaya firman Tuhan. Dan di sini yang terakhir adalah bahwa yang menyatakan terang itu adalah Injil. Iman kepada Yesus itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan sungguh indah. Kemudian inilah semuanya yang menggugah hati saya dan memberikan semangat di dalam batin saya. Dan itu yang katakan seolah-olah saya mau berdiri tegak gitu ya, menghadapi apa yang ada. Ya, izinkan saya untuk kita berdoa sekali lagi. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau berdoa, biarlah rasa takut buat kami menghadapi apapun, kami mau menghadapi bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Roh Allah yang katakan selalu menemani kami. Kami percaya Engkau ada, dan bagaimana kami meresponi bahwa Allah itu ada, dan kami mau melibatkan Allah itu, melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Banyak yang tidak sadar bahwa Allah itu memegang peranan penting di dalam kehidupan ini. Tapi kami mau untuk melibatkan Allah di dalam setiap perjalanan kami. Kami bersyukur, kami disegarkan, dikuatkan, kami dicelikkan, dan kami boleh kekuatan yang baru. Terima kasih buat pagi ini, kami menyerahkan hari ini di dalam nama Yesus, bahwa damai sejahtera-Mu itu menguasai setiap kami. Kami mau menjalani hari-hari kami bersama, melibatkan terus bersama dengan Allah. Kami mempersiapkan juga untuk PAT, biarlah kami memberi yang terbaik, supaya kami tidak mengalami penyesalan yang begitu dalam. Dan jangan sampai penyesalan itu membawa sesuatu yang tidak mengenakan dan menuduh dalam batin kami, sehingga kami pun mengalami satu kejatuhan. Bapa, kami mau bangkit karena ada terang Allah, ada kekuatan Allah, dan kami mau beriman atasnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita siapkan diri.